Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian bunga. Nah, sebelum kita mempelajari tentang bagian bunga, kita harus tahu bahwa ada dua macam bunga, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki semua bagian bunga seperti tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, dan benang sari serta putik. Contoh bunga lengkap adalah bunga bangkung dan bunga sepatu. Nah, yang kedua ada bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap ini adalah bunga yang tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian bunga. Contoh bunga tidak lengkap adalah bunga kamboja dan bunga kelapa. Nah, berikut ini bagian-bagian bunga. Nah, di bawah ini adalah bagian-bagian bunga. Yang pertama ada kepala putik, dan yang kedua bagiannya ada tangkai putik, lalu ada kepala sari, selanjutnya ada benang sari, lalu ada bakal buah atau biji, lalu ada mahkota, selanjutnya ada dasar bunga, lalu kelopak, dan ada tangkai bunga. Nah, mari kita pelajari fungsi bagian-bagian bunga berikut ini. Nah, anak-anak, yang pertama akan kita bahas adalah benang sari pada bunga. Adalah alat perkembangbiakan jantan. Benang sari terdiri atas 3 bagian, yaitu tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Nah, serbuk sari inilah yang mengandung sel kelamin jantan yang digunakan pada saat proses penyerbukan. Apakah proses penyerbukan? Proses penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, bagian yang kedua adalah putik, berfungsi sebagai alat perkembangbiakan betina. Jika terjadi penyerbukan, maka serbuk sari dari benang sari akan jatuh ke kepala putik. Untuk selanjutnya adalah mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian paling mudah dikenali karena berukuran besar dan berwarna mencolok. Bagian ini berfungsi membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Selain itu, tugas mahkota juga melindungi alat reproduksi bunga, putik, dan benang sari. Untuk bagian selanjutnya yaitu kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian paling luar yang berwarna hijau seperti daun atau kecoklatan. Bagian ini berfungsi melindungi mahkota pada saat kuncup. Kelopak bunga akan membuka pada saat mahkota bunga mekar sempurna. Sebenarnya, kelopak bunga merupakan modifikasi dari daun, tapi itu bukan daun, dia adalah kelopak bunga. Untuk bagian selanjutnya yaitu bakal biji. Biasanya banyak ditemukan pada tumbuhan berbiji, sedangkan pada bunga, bakal biji ini berfungsi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Bakal biji letaknya di dalam bakal buah. Lalu bagian selanjutnya ada tangkai bunga. Tangkai bunga sama seperti dasar bunga. Tangkai berfungsi penyokong dan sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. Tangkai bunga memiliki ukuran diameter yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Beberapa tangkai bunga berbentuk merambat atau majemuk. Hal ini biasanya dikondisikan sesuai dengan lingkungan hidup bunga. Lalu ada dasar bunga atau reseptakel, merupakan bagian tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisi meskipun terkena terpaan angin. Secara tidak langsung, dasar bunga menjadi pondasi yang terletak di ujung bunga setelah tangkai bunga. Demikianlah pembelajaran tentang bagian-bagian bunga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.